Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap para pengurus Masjid Nurul Iman, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini saya angkat sebuah judul khutbah, jangan berburuk sangka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hubungan sosial kita, baik antar pribadi maupun antar kelompok, sudah bisa dipastikan kita tidak bisa mengelak dari berpikir, menilai, dan bahkan memandang orang positif ataupun negatif, baik ataupun buruk. Jika kemudian yang terjadi penilaian kita adalah negatif, itulah negative thinking, atau di dalam bahasa agama kita kenal dengan suuzon, berburuk sangka. Jika yang terjadi menilai, memandang orang tapi isinya positif, itulah positive thinking dan itulah husnuzon, berbaik sangka yang dianjurkan oleh agama kita. Apa bedanya suuzon dengan kita yang memiliki pikiran atau nalar kritis? Jika orang suuzon, arusnya adalah emosional. Pokoknya dia nggak suka saja, maka isi prasangkanya buruk semuanya. Sedangkan nalar kritis itu dibangun secara rasional. Yang penting ada data, ada fakta, ada bukti, ada saksi. Maka itu bukan suuzon namanya, tetapi itu adalah realitas yang memang ini sering secara objektif dibidik oleh orang-orang terpelajar. Nah, secara psikologis orang yang suuzon, orang yang berprasangka itu tidak langsung terjadi isinya buruk sangka. Tetapi ada 3 level yang berjenjang yang dibangun oleh pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang bernama suuzon tadi. Di level pertama adalah level secara pemikiran, bahwa di level pemikiran ini belum punya dampak sosial. Kita mikirnya negatif tentang orang, menilai orang isinya buruk semua, dan itu masih hanya tahap berpikir saja. Sedangkan pada level yang kedua, mulai hati kita dikuasai perasaan-perasaan yang membenarkan bahwa orang yang kita pandang itu adalah buruk, dan ini dicontohkan dengan melabelkan sifat atau karakter kepada seseorang yang belum tentu kebenarannya. Misalkan seseorang itu dia klaim sebagai seorang penipu, sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pembohong, dan itu sudah mulai di area afeksi atau hati yang kita miliki. Dan yang paling berbahaya adalah pada level yang ketiga,
Ketika suuzon itu secara pemikiran tidak bisa dibendung, perasaan kita pun juga ikut selaras dengan apa yang kita pikirkan. Lalu dia akan terejawantah dalam bentuk perbuatan, dan prasangka-prasangka itu kemudian diskriminatif, merugikan orang lain, mencemarkan nama baik orang, dan hal-hal yang secara perilaku itu merugikan orang-orang yang kita pandang, padahal bisa jadi asalnya kita tidak suka kepada seseorang itu. Maka pantas saja Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat berfirman untuk kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhann itsm. Sesungguhnya sebahagian prasangka yang kita bangun itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dengan berperilaku tajassus, dicari-cari kesalahan terus. Benarnya aja salah, apalagi salahnya otomatis mutlak salah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing, menggibah dari sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini sesungguhnya Allah menghendaki kita dengan pekikan orang-orang yang beriman itu untuk menjauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu akan menimbulkan dosa. Dia akan terus mencari-cari kesalahan orang lain. Dia akan menggibah orang lain. Tidak ada puas-puasnya. Tetapi dalam tafsir Qurtubi ada analisis kritis yang mengatakan bahwa, kata beliau, kalau yang kita bidik, kita pandang, kita nilai adalah orang-orang yang jahat, yang track recordnya selama ini membuat banyak keresahan, perilakunya buruk, maka suuzon dalam bentuk ini, kata beliau, masih diperbolehkan. Tetapi kalau yang kita pandang adalah orang baik, orang yang tahu ke masjid, orang yang sholat, yang digaransi oleh Allah dengan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, perlahan-lahan pasti sholat yang kita kerjakan akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika kita pandang, maka asumsi husnuzon itu harus dikedepankan. Walaupun dia menampilkan perilaku yang tidak kita sukai, maka yakinlah ada perbuatan yang dia lakukan yang kita tidak tahu alasannya sehingga dia melakukan itu. Jadi kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang-orang, terutama saudara-saudara kita. Dan terkait dengan suuzon ini bisa terjadi di antara tiga. Yang pertama, suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, merasa bahwa kita adalah hamba yang tidak disayangi oleh Allah, sementara yang lain disayangi. Ada orang yang salah alamat. Ya Allah, itu orang gak pernah dekat kepadamu, gak pernah beribadah kepadamu, tapi rezekinya berlimpah. Aku sering ke masjid, sering Jumatan, banyak zikir, tapi rezekiku seret. Jangan salah alamat. Allah sedang menggunakan prerogatifnya sebagai Ar-Rahman, yang semua hamba Allah mau baik buruk dikasih. Tetapi ketika Allah sayang, bisa jadi Allah akan menghendaki sesuatu yang lain kepada kita. Ada yang suuzon sama Allah, yang lain disayang, kita tidak disayang. Yang lain diperlakukan adil, kita merasa diperlakukan tidak adil. Ini adalah suuzon sama Allah, berbahaya. Sampai ada hadis yang menyebutkan ana inda zanni abdi bi.
Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka terkait bicara hadis ini, kalau kita husnuzon, baik sangka sama Allah, maka kebayang iman dan keyakinan kita akan memantul ke dalam diri kita dalam bentuk energi yang positif. Sesuai persangkaan kita kepada Allah. Kita dikasih musibah, ya Allah terima kasih, Engkau telah mempercayakan hamba di antara hamba-hambamu yang berjutaan, mungkin juga bermiliaran jumlahnya. Tapi aku yang Engkau pilih, Engkau titipkan musibah. Baik sangka. Karena musibah itu netral. Bagi orang yang beriman bisa mengangkat derajat. Tetapi kalau musibah itu disikapi dengan suuzon, maka dia akan mendatangkan celaka, dan celaka kepada kita. Sudah jatuh tertimpa tangga, kesiram cat pula namanya. Dan bisa jadi suuzon itu juga antar sesama manusia. Dan ini yang sulit kita elakkan. Kita sering sawang sinawang melihat orang, suka lihat, oh itu orangnya begini, pinter menilai, kerjaannya menilai, dan ini berbahaya. Ini yang melahirkan banyak dosa. Dalam kitab Hilyatul Aulia wa Taqabatul Asfiya karya Abu Nuaim, di sana ada riwayat yang cukup manis sekali mengajarkan kita untuk tidak bersuuzon. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa ketika kita melihat orang yang sudah tua, maka untuk membangun husnuzon di dalam diri kita untuk tidak bersuuzon kepadanya, katakanlah, yakinkan dalam hati kita dengan mengatakan, subhanallah, bapak itu yang sudah tua itu lebih dulu hidup, lahir ke dunia, lebih dulu ibadah, lebih dulu sholatnya daripada saya. Disuruh berhusnuzon gitu. Tetapi dalam riwayat itu, ketika kita melihat orang yang lebih muda, maka katakan di dalam hati kita, di dalam diri kita supaya tidak suuzon, ya Allah, ternyata aku lahir lebih duluan, dan ternyata aku lebih banyak dosanya daripada anak muda itu yang baru lahir belakangan. Disuruh husnuzon gitu. Dilarang suuzon. Dan bahkan dalam kitab itu dijelaskan bahwa seyogianya setiap kebenaran pasti mendatangkan pahala, dan setiap kesalahan pastilah mendatangkan dosa. Tapi ada sesuatu yang benar tidak mendatangkan pahala, dan kalau salah pastilah dia berdosa. Dan dalam kitab itu dijawab, itulah suuzon. Jadi kalau benar cerita kita, maka itu tidak mendatangkan pahala. Sesuatu yang riskan yang sudah dicatat di dalam Al-Hujurat ayat 12 tadi. Tetapi kalau salah, pasti dia akan mendatangkan dosa untuk kita, yang belum tentu yang kita nilai itu lebih baik daripada, lebih buruk daripada kita. Bisa jadi kebalikannya, dia lebih baik daripada kita. Bapak saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehidupan bermasyarakat yang padat penduduk dan banyak interaksi, dan interaksi atau hubungan kita semakin intens dalam bermuamalah, tentu akan riskan sekali kita akan berburuk sangka kepada orang lain. Pada satu sisi Allah memberikan firman-Nya kepada kita dengan mengatakan dalam firman-Nya, duribat alimus zillatu ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mana saja manusia itu akan ditimpa kehinaan, keresahan di mana saja berada, kecuali kalau dia berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada manusia. Jadi kita harus bermuamalah bermasyarakat. Tetapi pada sisi lain, ternyata nggak sembarangan kita bermasyarakat, karena suuzon itu akan menjadi bisikan-bisikan setan dalam hati kita yang terus menggelayut dan akan melahirkan perkataan-perkataan dan sifat memata-matai, mencari kesalahan dan benci kesana kemari, dan melahirkan permusuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga suuzon itu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Kita suuzon sama diri kita sendiri.
Kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Kita tidak begitu yakin dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Maka sejak ini, maka mari kita berbaik sangka dengan isi kepala kita, isi hati kita, dan seluruh diri kita yang Allah anugerahkan kepada kita, untuk yakin dan percaya bahwa diri yang Allah ciptakan ini bisa menjadi manusia terbaik, bisa menjadi manusia pilihan, menjadi manusia mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.